Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai kita awali pertemuan kita dengan baca doa Wahid Nain Salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Ustazah, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa
Ya, kita melanjutkan kembali pembelajaran kita masih di makhorijul huruf, masih di makhraj lisan secara umum ya. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan apa? Minggu lalu huruf apa? To, dal sama ta. Di mana to, dal, ta? Satu saja. Masih di ujung lidah ya. Masih di ujung lidah. Cuman dikatakan ujung lidahnya itu menyentuh dengan pangkal gigi seri depan atas ya. Jadi yang bagian gigi seri depan atas itu disentuhkannya di bagian pangkalnya. Apa itu pangkal? Pangkal itu yang berbatasan dengan gusi kita gitu ya. Jadi tempat tumbuhnya gigi ya, bawahnya, nah itu namanya pangkal gitu ya. Jadi bukan di gusinya tapi di bagian pangkalnya. Atau kemarin seperti kita mengucapkan kalau bahasa Indonesia itu huruf T ya. Huruf T, nah itulah yang dimaksud dengan ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri depan atas ya. Jadi patokannya huruf T saja. Jadi ketika mengucapkan huruf O ya sama tempatnya seperti huruf T. Itu juga dal dan ta sama ya. Jadi jangan dipindahkan ke tempat yang lain. Jangan buat pemahaman bahwa dal itu identik dengan D. Itu enggak, D itu malah nempelnya ujung lidah ke langit-langit gitu ya, jauh sekali ya. Yang satu mah di bagian pangkal gigi seri, ini di atas langit-langit kan itu kurang pas ya. Jadi, tadi T itu untuk huruf dal, ta dan o gitu ya. To, dal dan ta di situ tempat huruf o, dal dan ta. Baik, itu ya. Ingat kembali. Sekarang kita masuk ke makhorijul huruf selanjutnya masih di lisan dan masih di ujung lidah ya, atau di sini makhraj yang ke-13 ya. Apa itu? Ujung lidah berhadapan. Jadi hanya berhadapan ya. Tidak sampai menyentuh, tidak sampai disentuhkan, hanya berhadapan ya. Face to face lah ibarat gitu ya. Berhadapan dengan bagian atas gigi seri depan bawah ya. Jadi gigi seri bawah kita nih ya, bagian atasnya gitu ya, berhadapan dengan ujung lidah gitu. Jadi misalkan kalau ini ini gigi seri depan atas, ini lidah kita nih ujungnya. Nah, dihadapkan. Jadi ada celah, jangan ditempelkan ya. Tapi ada celah di sini ya. Karena nanti celah di sini nih untuk sifat khas dari ketiga huruf ini, tiga sekawan ini, sod, zai, sama sin, gitu ya. Karena di situ nanti ada sifat namanya sifat sofir, ya. Kalau pernah dengar Ustadz dan Ustazah ada namanya istilahnya sofir, ya. Sofir itu desis, ya. Nah, desisnya khas ini, ya. Ada yang menyebutkan kalau sod itu desisnya seperti angsa, so, ya, so. Kemudian kalau zai seperti lebah, ya, za, zi, zu. Nah, kalau sin seperti ular, sa, si, su. Nah, itu bisa keluar desis karena memang lewat tadi ya, ada celahnya. Jadi jangan ditempelkan, hanya berhadapan saja gitu ya. Jadi ujung lidah kita berhadapan dengan ujung atau bagian atas gigi seri nih. Nggak ditempelkan, tapi berhadapan saja ya. Atau mudahnya gini, seperti kita mengucapkan huruf S. Nah, S-nya Indonesia itu makhrajnya sama dengan tiga huruf ini. Sod, zai, sama sin. Gitu ya. S-nya Indonesia itu identik dengan ketiga huruf ini. Ya, kalau misalkan kesulitan ya gampang. S aja ya. S ya. S ya. S-nya Indonesia itu sama dengan makhorijul huruf yang ke-13 ya. Itu untuk penjelasan terkait dengan makhraj yang ke-13 atau kalau sesuai dengan teksnya itu di modulnya itu ujung lidah berhadapan dengan bagian atas
gigi seri depan bawah. Nah, kalau bingung memahaminya ya tadi S. Nah, S itu adalah makhorijul huruf yang ke-13 ya. Ada 3 hurufnya ya. Sod, zai, sama sin. Ya, masing-masing punya karakter atau punya sifat ya, sifat-sifat yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya gitu ya. Misalnya huruf sod ya. Huruf sod itu dia punya sifat namanya isti'la sama itbaq ya. Isti'la dan itbaq. Itu yang menjadikan kenapa huruf sod itu karakternya adalah tafkhim atau sangat tebal ya. Itu yang pertama. Huruf zai dengan sin perbedaannya kalau zai itu dia tidak ada udara ya. Tidak keluar udara. Tapi kalau sin dia keluar udara, istilahnya namanya hams gitu ya. Hams itu untuk huruf sin. Kalau zai dia tidak keluar udara. Tapi kalau kita mengucapkan huruf zai kok ada seperti udara yang keluar, za. Nah, itu sebenarnya bukan udara yang keluar, tapi itu adalah suara yang keluar ya. Kalau udara keluar itu za, 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 za. Nah, itu udara tuh. Kalau ini kan enggak ya. Jadi jangan menjadikan atau jangan membuat bahwa kalau udara keluar itu tangan kita, enggak selalu ya. Jadi yang kita keluarkan atau yang ketika kita melafalkan huruf zai itu ada udara, itu sebenarnya bukan udara, tapi itu adalah suara dari huruf zai ya, bukan udara ya, tapi karena suara ya. Beda kalau sin memang dia ada udara, sod juga ada udara yang keluar atau sifat hamsnya ada. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke sifatul huruf gitu ya. Jadi itu ya. Jadi sod dia punya karakter yang sangat kita cirikan, itu tadi punya sifat isti'la sama itbaq ya. Kalau yang zai itu ya dia enggak punya sifat hams, sementara kalau sin punya sifat hams. Tapi masing-masing punya sifat, sama-sama punya sifat sofir ya atau desis. Cuman desisnya beda. Sod seperti angsa, zai seperti lebah, sin seperti ular. Nah, kadang, maaf, orang kesulitan mengucapkan huruf sod. Kadang dia apa? Dibantu pakai bibir ya. Enggak. Sebenarnya S-nya Indonesia itu dekatnya ke sod ya. Jadi kalau kita ngomong susu itu pakai sod sebenarnya ya. Kata orang Arab itu kalau kita mengucapkan susu itu pakainya sod, padahal maksudnya adalah S kan sin gitu ya. Jadi karena tadi gitu ya. Jadi kita jangan bingung ngucapin sod gimana? Ya sudah, ketika kita mengucapkan S itu sebenarnya S-nya Indonesia dekat ke sod ya. Su kan tebal kan ya. Susu itu tebal tuh ya. Kalau tipis gimana ditarik? Susu gitu ya. Susu. Tapi kan kita nggak gitu kan. Ngomong susu ya susu biasa. Susu, mau bikinin susu. Nah, itu pakai short kata orang Arab gitu ya. Karena ya mereka memahaminya harusnya dibuat tipis kalau ngomong sin ya. Sekali lagi, jadi kalau mengucapkan short itu jangan bingung, udah gak usah pakai istilah bibir lagi, kita mengucapkan biasa saja. So, tinggal ditebalkan saja. So, si, su ya. Nah, tebalnya karena ada sifat isti'la. Kenapa bisa tebal? Karena lidahnya tegang gitu ya. Ini lidah santai, rileks, ini lidah tegang nih, ya. Lidah tegang menyebabkan pangkal lidahnya naik ya. Ini santai, rileks, ini tegang gitu ya. Atau kalau bingung, pernah saya sampaikan seperti kita membunyikan huruf qaf ya. Karena qaf itu auto tafkhim. Maksudnya apa? Karena pangkal lidahnya qaf itu sudah naik karena makhrajnya di situ qaf ya. Qaf itu makhrajnya di pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Nah itu. Jadi fo ya. Fo ya. Fo. Jadi jangan malah pakai bibir. Fo enggak usah ya. Enggak ada kaitannya dengan bibir sekali lagi ya. Bibir nanti lain huruf seperti itu ya. Jadi sod karakternya dia tebal ya. Kemudian ya makhrajnya seperti kita ucapkan huruf S-nya saja ya. Coba so. So. So.
si, 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 su, su, su. Nah, gitu ya. Jadi jangan bingung ya. Kita mengucapkan S saja, tinggal ditebalkan saja. Sama satu lagi, karena si sod ini punya sifat idbak, makanya suaranya atau mulutnya jangan terlalu dibuka lebar, Ustaz Ustazah ya. Kalau dibuka lebar itu dia baru sifatnya istilah so itu baru istilah. Tapi kalau dia idbak dibukanya tidak terlalu lebar. So, si, su ya, jangan so itu baru istilah. Padahal dia punya sifat idbaq ya. Itu untuk huruf sod dulu. Ada pertanyaan untuk huruf sod, Ustazah? Enggak? Atau mungkin pernah ketemu atau punya pernah punya pengalaman terkait dengan huruf sod atau pernah mengajar kemudian kesulitan? Mangga, silakan huruf sod dulu kita bahas. Masih monyong ya? Ya, dilatih sekarang ya, jangan sampai monyong ya, kecuali harokatnya dhamma baru dimonyongkan. Itu harus dilatih ya. Namanya kebiasaan itu masih bisa dirubah. Sekali lagi ya, kebiasaan itu masih bisa dirubah. Tapi kalau pemberian dari Allah ya sudah gitu ya. Kalau pemberian dari Allah seperti itu ya sudah. Tapi kalau kebiasaan bisa dirubah insya Allah. Ada dari Ustadz atau Ustazanya? Untuk huruf sod. Hidayah. Baik, latihan sekarang ya. Coba. So, si, si, su, su, aso, asi, asu, as, is, us. Baik, saya baca ya. So, si, su, bas. Su, sang, so, ni, sos, na. Minal musni. Basisang soni so. Lagi ya. So si su bas. Su sang soni sos na. Minal musni. Basisang soni so. Baik, satu-satu ya. So si su bas su song so ni sos na minal musni masih song so ni so. Ya, baik. So si su bas su song so ni sos na minal musni masih song so ni so. So si su bas su song so ni sos na minal musni masih song so ni so.
Baca sekarang. Ya, Soni sosna. Ya, itu dia. Yes, yes. Ya, baik. Itu ya. Ya, gitu ya. Jadi sod jangan bingung ya. Ingat saja bahwa sod itu tempatnya sama dengan huruf S. Nah, itu ya, dalam pemahaman itu sehingga jangan ditambah-tambah dengan bibir gitu ya. Bagaimana biar dia tebal tadi ya? Dinaikkan angka lidahnya atau ditegangkan lah gitu ya. Sehingga sod itu bisa terdengar tebal. Karena kalau sod nggak tebal jadinya apa? Jadinya sin gitu ya. Terutama kan yang akan terlihat itu ketika sodnya itu dalam kondisi kasroh. Kalau dia nggak tebal ya, kalau dia nggak tebal kasroh, nah itu seperti huruf sin nantinya kan. Si, nah si itu bukan sod itu ya, sin jadinya. Padahal kan dia tebal si, so, si ya, si. Beda dengan si itu sin ya, sin kasroh. Tapi kalau sod kasroh si. Makanya maaf ketika kita baca suratul Fatihah, siro bukan sirotol ya, siro bukan sirotol, kecuali kita sampaikan kita pakai riwayat oleh Hafs ya. Hafs itu kalau nggak salah pakainya jadi cek aja. Nah, pakainya sin gitu. Pakainya sin bukan sod. Karena apa? Karena memang di tempat itu nggak bisa mencapai huruf sod. Sementara kan kita di Indonesia pakainya riwayatnya Hafs ya. Hafs itu di mana Al-Fatihahnya ayat terakhirnya pakainya sod ya. Jadi si bukan si ya. Bukan si tapi si. Siropo ya. Siropo. Itu mungkin semoga bisa dipahami untuk huruf kode ya. Baik, kita lanjut ke atau ke huruf selanjutnya. Tempatnya masih sama ya, karena dia tiga kawan, yaitu huruf zai. Nah, zai. Nah, zai ini tadi sudah saya sebut bahwa dia punya sifat atau desis sofitnya seperti terbayar. Za, nah, zi, zu ya, za ya, zi, zu ya, itu karakter dari Zai ya. Artinya kalau Zai ini dia tidak selalu tulisan nih ya, sama Z lah ya, Z tapi bukan Jet ya, bukan Jet. Nah, Zai zo ya, zo ya, za zi zu zu, za zul zi zilatil ya.
Gitu ya, karakter yang membedakan adalah dia sifat desisnya kayak lebah. Ya. Makrotnya ya sama, sifatnya sama. Cukup. Oke, kita ke huruf zai. Sama namanya di atasnya ya. Coba ikuti. Za, za, zi, zi, zu, zu, azza, azza, azzi, azzi, azzu, azu, az, az, iz, iz, uz. uz, Zazizubaz. zazi, zubaz, Zuzan zani zazna. zuzan, zani, zazna, Minal muzni minal musni, mazizan zaniza. mazizan, zaniza, Zazizubaz. zazi, zubaz, Zuzan zani zazna. zuzan, zani, zazna, Minal muzni minal musni, mazizan zaniza. mazizan, zaniza. Baik, ya satu-satu. Ya. Sudah. Oke. Minal muzni. Ya, yuk. Ya, yuk. Ya, minal muzni, jangan muzni. Jangan mantul maksudnya. Yuk. Minal muzni, muzni. Baik, yuk. Zani zazna. Oh, jadi. Zani zazna. Minal muzni. Mati mantul. Minal muzni. Ya. Oke, yuk. Zani zazna. Bikin.
Baik. Ya, lanjut. Zazizubaz Zuzang zanizazna Baik. minal muzni mazizan zaniza. Ya, lanjut. Zazizubaz Baz, baz. Zazizubaz Bukan baz, Pak. Baz. Bas Baz. Belakangnya itu bukan S tapi Z. Baz, baz, Zazizubaz baz. Bas Baz, Bas bazza. Gimana? Bazza. Basa Baz. Zazizubaz Oke, lanjut. Zujang zanizasna Zani, zaz, zazna. zanizasna Zazna. Zani, zazna. zanizasna Di S tuh. Zaz. Zani, Ja. Zani, zazna. Zanizasna minal musni Muzni. minal musni mazizan zaniza. Ya. Dari awal dulu kali Pak. Biar afdol ya. Iya. Ya. Zazizubas Ya. Zuzang zanizasna minal musni minal musni mazizan zanija Zanisa. mazizan janiza Ya, bukan dia. Bazizan zaniza tetap saya. mazizan zaniza. Ya. Ngomong za susah ya. S-nya S. Kebanyakan S ini Pak. Zazizubaz Juja Bukan Ju Zu. Zu Zu. Zazizubaz Zu itu kenannya tuh Zuzazani zazna Baik. minal muzni Ya. mazijazaniza. Ya. Jadi Ustazah tetap bunyinya ketika dia sukun pun ke zai, jangan malah jadi S atau Z. Z gitu ya. Jadi za, zi, zu, baz, baz, zu, zan, zan, zaz, minal muzni mazizan zaniza. Jadi tetap ya, jangan malah berubah, maaf, jadi huruf yang lain ya, huruf S atau huruf Z gitu ya, atau jim gitu ya. Tahu nggak bener Pak. Iya gitu ya. Jadi harus distabilkan zai ya. Nah, Bahasanya S. tinggal stabil saja sebenarnya. Kalau zai tidak terlalu bermasalah sebenarnya ya. Zai pokoknya ingatnya zai, za ya. Makanya ketika dia di huruf di surat al-zalzalah itu kan zainya kan banyak kan. Zulzilatil ardu zilzal ya. Zainya banyak itu. Kalau salah ketahuan di situ. Kalau pakai jim ketahuan ya. Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, pakai zai. Ada yang ingin tanyakan untuk huruf zai? Nah, ini perbedaan zai dengan zal. Ya suka ada apa? Suka ini. Zai dengan dal. Dal ya. Cara itunya, cara bunyinya gitu. Oke, nah kalau zai, tuh. Iya. Zai itu tadi ya seperti kita ucapkan huruf S. Nah, kalau zal, nah nanti zal itu ujung lidahnya ketemu dengan ujung gigi seri depan atas gitu. Nanti itu maksud yang selanjutnya. Dal ya, da. Jadi harus keluar ujung lidahnya.
Ustaz nggak bisa keluar sedikit, banyakin nggak apa-apa untuk makin ya. Nggak apa-apa. Karena dia karakternya harus keluar. Jangan sampai nanti kalau nggak keluar bunyinya nanti beda ya. Tuh, ini Ustaz apa namanya saya terkait dengan huruf zal ya. Insya Allah nanti makro selanjutnya kita akan bahas terkait dengan huruf zal. Tapi sebentar itu, pokoknya zal itu ujung lidahnya harus keluar. Kalau sedikit nggak bisa, banyakin nggak apa untuk latihan ya. Zal. Ada lagi? Tidak ya? Tidak ada. Baik, lanjut yang terakhir nih. Untuk huruf sin. Nah, sin ini tadi sudah di awal sampaikan, dia karakternya tipis ya. Tipal. Nah, jadi jangan jadi tebal. Hati-hati kita ketika mengucapkan sin, jangan ditegangkan pangkal lidahnya, karena kalau ditegangkan jadinya malah ode ya, ya kan sin ya, si tu ya. Untuk membantu membuat dia tipis, dapinnya itu agak sedikit ditarik atau senyum, si tu ya, si tu. Karena memang orang kita gitu ya. Sekali lagi, ucapkan S-nya Indonesia itu disertai dengan istilah tadi, contohnya susu. Nah, susu itu pakai sod sebenarnya ya. Nah, kalau mau dibuat tipis, susu ya. Cuman kan nggak biasa kan, gitu. Kita bilang ngomongnya susu. Karena mah ya di kita mah nggak ada istilah namanya sifat huruf kan, gitu ya. Hanya di bahasa Arab dan Jaya ini ada sifat huruf gitu ya. Ya, jadi untuk sin hati-hati jangan jadi malah tebal. Si ya, sirotol ya, ismil ya. Baik, kita ke latihan untuk huruf sin ya. Baik, saya baca. Sa, si, su, asa, asi, asu, us. Nah, jadi sofirnya itu harus terdengar ya. Satu saja ketika dalam kondisi sukun ya. Jadi misalkan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas ya. Nas, malikin nas, ilahin nas ya, harus ada dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, pendekkan ya, panjangin lagi ya, karena dia punya sifat sofir. Baik, saya baca. Sasisubas, susan sanisasna, minal musni, masisang sanisa, sasisubas, susan sanisasna, minal musni, masisang sanisa. Kan hati-hati ketika sin dalam kondisi sukun ya, terutama setelahnya itu ada huruf, karena kalau nggak disempurnakan sifatnya jadinya antul ya. Ya misalkan susan sanisasna, sanisasna, selesaikan dulu sukunya, sanisasna,
minal musni. Jangan minal musni. Ya, minal musni. Minal musni. Masih sang sanisa. Ya, hati-hati. Jangan sampai mantul, dikawal. Baik, silakan satu persatu. Sasi subas Baik, susang sanisasna baik. minal musni Ya, masih sang sanisa. yuk. Sasi subas Baik. susang sanisasna minal musni Oke. masih sang sanisa. Lanjut. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sekarang kamu dari minal musni tadi kayaknya minal musni. Minal musni masih sang sanisa. Oke. Masih subas susang sanisasna Ya, baik. minal musni masih sang sanisa. Ya, lanjut. Masih subas susang sanisasna Ya, minal musni baik. masih sang sanisa. Ya, lanjut. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Ya, lanjut. Sasi subas susang sanisasna minal musni Minal musni. Minal musni. minal musni masih sang sanisa. Oke. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Oke, lanjut. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Ya. Baik, ini saja untuk makhluk huruf yang ke-13 ya. Huruf Sod, Zaid, sama Sin ya. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Sod dengan ketebalannya, Zaid juga sama dengan karakternya dia tipis dengan bunyi sofir seperti lebat dan Sin dia tipis. Ini sofirnya seperti huruf seperti bunyi tipis besar. Baik, mungkin ini dulu status saja terkait dengan makhluk huruf yang 13 pelajaran kita pada pagi hari ini. Maka kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada apa namanya yang ingin dikonfirmasi atau pada saat ngajar pernah menemukan permasalahan pertanyaan, maka di Gak ada ya? Oh berarti ya, satu saja ya. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran kita di pagi hari ini untuk huruf Sod, Zaid sama Sin
sudah selesai, pesan saya di rumah diulang-ulang kembali ya, atau huruf yang sebelumnya juga sama dan dihafal ya, coba dihafal, digitnya dihafal. Susah ya. Pak, Sehingga nanti masih tebel lagi ketika ada ada pertanyaan atau ada problem, ada misalkan menemukan santrinya itu kesulitan, ya dipahamkan makrotnya di sini. Sehingga nanti ya bunyinya itu akan lebih mudah atau untuk mudah diperbaikinya. Ya. Baik, alhamdulillah kita akhiri, kita tutup pertemuan kita dengan baca doa. Wahid, Nain, Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.